Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam adik-adik sekalian. Kita masih melanjutkan pembahasan soal trigonometri tentang sudut berelasi, yaitu soal nomor 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita buka di LKS kita masing-masing, yaitu halaman 123, soal nomor 6. Nah, kalau kita bacakan, nilai dari sekon 870 derajat, sin 690 derajat, kotangen 660 derajat, nilainya berapa? Oke, sekant, sin, kotangen. Nah, untuk menjawabnya, tentu kita ubah dulu sudut yang lebih dari 360, yaitu 870, 690, dan 660. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya sudut sin 360 kelipatannya ditambah alfa, maka ini yang diambil alfanya saja, berarti ini sama dengan sin alfa. Jadi K itu kelipatan, bisa 1, bisa 2, atau 3, dan seterusnya. Jadi kalau 360 dikali 2, 720, yaitu 36 kali 2 saja. Kalau 360 dikali 3, 3 kali 6, 3 kali 0, 0, 3 kali 6, 8, 18, kemudian 9 berarti 10, 1080. Jadi 1080 kalau dikali 3 ya. Nah, jadi kalau begitu tentu 870 dekat dengan 720. 690 masih 360. 660 masih 360. Berarti jawabannya sekan 870, berarti kita ganti dengan sekan 360 kali 2, yaitu 720 ditambah 150. Oke, jadi kita ambil 150-nya saja. Kemudian sin 690 berarti 360 ditambah 330. 3 tambah 3, 600. 60 tambah 30, 90. Kotangen 660 berarti kotangen 360 ditambah 300. Oke, derajatnya nggak usah kita tulis ya. Nah, jadi ini kalau sudah seperti ini berarti dia sudah menjadi sekan 150 saja. Kemudian sin 330. Kemudian kotangen 300. Nah, jadi sudah lebih sederhana. Jadi di bawah 360. Nah, kalau begitu kita ingat lagi kalau dia 150 dekat dengan 180, maka ini jadi 30. Atau kalau kita jabarkan lagi, berarti ini sekan 180 dikurangi 30. Sedangkan sin 330 berarti sin 360 kurangi 30. Kotangen 300 berarti 360 dikurangi 60. Jadi kita ambil yang ini. Nah, lalu tanda negatif positifnya, kuadrannya kuadran berapa? 150 kuadran 2, 330 kuadran 4, 300 kuadran 4 juga ya. Nah, kalau gitu sekan itu min atau plus. Maka yang harus diingat, sekan itu seper cos atau seper sin? Seper cos, berarti dia sama dengan cos. Nah, kuadran kedua cosnya negatif, berarti min jadinya ya. Min sekan 30. Lalu kuadran keempat sin negatif juga, berarti min sin 30 lagi. Kemudian kotangen sama dengan tangen. Ini kan kuadran 4. Nah, pada kuadran keempat yang positif cuma cos, berarti negatif. Min kotangen 60.
Oke, di sini ada min. Minnya ada 3 ya. Jadi kalau minnya ada 3 berarti tinggal min. Nah, secant kan seperkos. Kalau cos 30 setengah akar 3 atau akar 3/2, maka kalau secant 30 berarti 2 per akar 3 dibalik. Nah, sin 30 setengah. Kotangen 60 berarti kebalikan dari tangen, sepertangen. Tangen 60 berapa? Akar 3. Berarti akar 3. Kalau tangen 60-nya adalah akar 3, berarti kotangennya seper akar 3. Seper akar 3. Oke, kalau gitu kita tinggal coret 2 dengan 2. Habis akar 3 kali akar 3 berarti 3. Berarti min seper 3. Maka jawabannya adalah min sepertiga. Berarti jawabannya C di ABCD-nya. Oke, itulah pembahasannya. Boleh diulangi lagi. Nanti kita lanjut ke nomor 7 dulu. Nanti videonya boleh direview ulang. Nah, nomor 7. Nilai dari. Nah, ini ada beberapa fungsi. Jadi kalau kita tuliskan kembali atau perhatikan LKS-nya, cos 25 sin 35 sin 55 dibagi cos 145 sin 145 cos 135. Oke, nah berapa hasilnya ya? Nilai dari. Jadi nilainya berapa? Nah, untuk yang di atas cos 25 sin 35 sin 55 itu kita tulis ulang saja karena dia di bawah 90. Jadi cos 25 sin 35 sin 55 per 145. 140 kurang berapa? Kurang 35 ya. Kalau 35 ditambah 45 180. Kemudian ini juga 35, sedangkan 103, oke, bukan 135 di soalnya ya, tapi 155. Nah, 155. Nah, 155 supaya jadi 180 berarti butuh 25 lagi. Jadi butuh 25 lagi, berarti kita ambil yang 35. Nah, jadi ini sama dengan, tapi jangan lupa 180 tetap ya. Berarti cos 35, kemudian sin 35, kemudian cos 25. Tapi kita jangan lupa kuadran. 145 kuadran berapa? Kuadran 2 cos negatif. Kemudian kuadran kedua sin positif. Kuadran kedua 155 cosnya negatif. Kebetulan negatif kali negatif tetap positif. Nah, kemudian negatif-negatifnya habis. Ada yang bisa dicoret nggak di sini? Ada ya. Yaitu cos 25, cos 25. Minnya kan udah habis ya. Kemudian sin 35 habis. Nah, maka yang tinggal apa? Yang tinggal adalah sin 55 per cos 35. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini sering di soal kelas 11, kelas 12 nanti. Jadi kita harus sering memperhatikan ini bahwa kalau yang 55 ditambah 35 berapa? 55 tambah 35 berarti kan 90. Jadi kalau sin dan cosnya dijumlahkan sudutnya sama dengan 90, maka nilainya jadi sama. Jadi sin 55 sama dengan cos 35 saja per cos 35. Nah, maka nilainya berapa? 1. Atau kita ganti yang cos 35 menjadi sin 55. Nah, maka jawabannya juga sama ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1. Kuncinya adalah D. Baik, itulah dia soal nomor 7, yaitu bagaimana kita mengubah cos 145, sin 145, dan cos 155 menjadi di bawah 90. Nah, kemudian nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah sin 15 derajat dikali sin 75 derajat
dibagi sekan 75 dikali kosekan 75. Nah, ini setara dengan yang mana di ABCDE-nya ya. Ada sin kuadrat, sin per cos, dan seterusnya ya. Nah, untuk menjawab ini, kita ingat sekan. Sekan itu sepersin atau seperkos? Seperkos. Nah, oke, berarti itu bisa diganti dengan seperkos. Maka jawabannya sin 15 cos 75, salah. Bukan cos 75 ya, sin 75. Sin 75 per, nah, seper cos, berarti seper cos 75. Kalau kosekan berarti seper sin 75. Nah, berarti kita kali ke atas. Berarti dia menjadi oke. Oke. Jadi sin 15 kali cos 75 sin 75 kali sin 75. Nah, sin 75 kali sin 75 berarti ini sin kuadrat 75. Nah, yang ini gimana? Oke, seperti soal nomor 7 tadi, kalau kita jumlahkan sin dan cosnya 90, 15 tambah 75 adalah 90, maka jadi cos 75 sama dengan sin 15. Berarti sin 15, sin 15, sin kuadrat 75. Penulisan kuadratnya di sini kuadratnya ya, baru 75, bukan 75 yang kuadrat. Nah, berarti sin 15, sin kuadrat 15 dikali sin kuadrat 75. Nah, di ABCDE-nya ada kunci yang seperti ini. Oke, yaitu sin 75. Nah, ini pun harus diganti lagi. Ternyata di ABCD-nya juga belum ada, berarti yang ada adalah sin kuadrat 15. Nah, sin 75 tambah berapa supaya jadi 90? 15 kan, berarti cos kuadrat 15. Ternyata di ABCD-nya yang ada yang ini. Maka jawabannya adalah yang A. Baik, itu soal nomor 8. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Bentuk sederhana dari cos 360 derajat dikurangi alfa tambah tangen 180 derajat dikurangi alfa dikurangi sin 90 ditambah alfa. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Oke, untuk menyederhanakannya, kita lihat yang sudut yang ini. 360, 180, 90. Nah, kalau 360, ini cosnya nanti tetap cos. Kalau 180 juga tetap tangen. Nah, tetapi kalau 90 dan 270 harus diganti ya. Jadi ini harus diubah. Jadi ubah sin jadi cos. Sedangkan yang 360 dan 180 jadi tetap. Berarti ini sama dengan cos alfa. Lalu kuadrannya ingat lagi. Kuadran keberapa? Kuadran 4 cos positif. Kuadran 2 karena 180 dikurangi alfa. Kuadran 2 juga. Kenapa? 90 tambah alfa. Alfanya kan asumsinya kurang dari 90. Oke, kalau kuadran keempat cosnya positif. Tambah. Nah, kuadran kedua tangennya negatif. Berarti tambah jadi min ya. Maka min tangen alfa. Kuadran kedua sinnya tetap positif. Tapi sinnya berubah jadi cos. Kurang cos alfa. Gitu. Sip. Nah, kemudian cos alfa min cos alfa. Habis lah ya. Habis. Berarti tinggal apa? Tinggal min tangen alfa. Baik, bentuk sederhananya adalah min tangen alfa, maka kuncinya adalah yang E. Nah, perlu kita tekankan lagi bahwa kuadrannya harus diingat. Lalu yang mana yang harus diganti?
Kalau 90 harus diganti, 150 tetap, 360 tetap, 270 nanti diganti. Sin jadi cos. Cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Sekan jadi kosekan. Nah, soal terakhir yaitu soal nomor 10. Bentuk sederhana lagi dari sin 450 tambah X dikali cos 630 dikurangi X dibagi dengan tangen 990 tambah X. Nah, ini nyatakan di dalam X. Nah, untuk menjawab yang ini, maka kita ingat 490 dekat dengan berapa? Dekat dengan 360. 360 tambah berapa? Tambah 90. 630 belum sampai 720, berarti tetap 360 tambah berapa? 250. 270. 990 kan dekat dengan 720. Berarti 720 ditambah berapa? Ditambah 270 lagi ya. Karena 7 tambah 2 9. 2 tambah 7 juga 9. Oke, jadi penulisannya boleh seperti yang tadi, tapi kalau kita langsung, maka jawabannya berarti sin 90 tambah X. Jadi yang tadinya yang ini, maka diubah jadi 90 tambah X. Kemudian cos 270 dikurangi X per tangen 270 tambah X. Kelipatan dari 360, 720 kita hilangkan saja. Nah, lalu selanjutnya adalah sin 90. Nah, ingat 90 harus diganti ya. 270 diganti, 270 diganti. Yang tetap berapa? 180 atau 360. Nah, kalau diganti, maka pasangannya sin jadi cos. Berarti ini sama dengan cos X. Kuadran berapa? Kuadran kedua, sin positif. Nah, ini kuadran berapa? Kuadran ketiga, cos negatif. Berarti sini min sin X per kuadran ketiga lagi. Kuadran keempat ya. Karena 270 tambah sekian, maka dalam kuadran keempat tangen negatif. Berarti min tangen X. Kebetulan min sama minnya bisa dicoret. Berarti cos X sin X per tangen X. Nah, mungkin tangennya kita ganti. Masih ingat tangen? Tangen itu sin per cos ya. Berarti ini sin X per cos X. Kebetulan sin bagi sin tentu habis, tinggal seper cos. Maka kalau dia seper sama dengan kita kali ke atas. Berarti cos kali cos ya. Berarti cos kuadrat X. Maka jawabannya cos kuadrat X, dikuncinya jawabannya adalah A. Baik, itulah dia pembahasannya. Boleh diulangi lagi, boleh dicoba dulu di rumah. Jangan lihat videonya dulu, coba dulu. Lalu kalau terbentur yang mana, kita ulang lagi yang mana yang kita belum benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.